Ayahku adalah dewa perang. Bab 501. Dia bergumam, apa yang terjadi? Saya telah melihat banyak orang kaya. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang dengan begitu banyak uang dalam satu kartu. Ini lebih dari 50 miliar. Kekayaan bersihku. Semua kekayaan bersihku. Hanya sepertiganya. Siapa kamu? Bagaimana kamu punya begitu banyak uang? Dia mendongak dengan tajam. Dia memandang Guan Qianjun seperti sedang melihat fantasi di malam Arab. Dan Xiaomi itu. Sorot mata Guan Qianjun tiba-tiba penuh pesona. Ini adalah fakta yang sangat kuat dan tidak dapat diubah. Saya telah menggesek berkali-kali dan menghasilkan banyak uang. Dia bergegas maju, wajahnya penuh sanjungan. Pria tampan, aku tidak menyangka kamu punya uang sebanyak itu. Kamu adalah orang kaya yang sangat tak kasat mata. Namaku Xiaomi. Bisakah kita saling mengenal? Dia mengkhianati Tuan Liang tanpa ragu-ragu. Dia mengedipkan mata pada Guan Qianjun dengan penuh semangat. Jenis yang hampir membuat matamu terkilir. Tuan Liang sebenarnya tidak keberatan kalau Xiaomi begitu menyanjung pria lain. Dia juga sangat menjilat, Tuan, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu Anda punya begitu banyak uang. Benar. Anda adalah orang kaya yang sangat tak kasat mata. Bisakah kita saling mengenal? Apa kita bisa berteman? Bos Zhang juga bergegas dan berlutut. Maafkan aku, bos. Aku pantas mati. Aku benar-benar cuek. Ya, aku hanya memandang rendah orang lain. Aku minta maaf padamu. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan dirinya 2 kali dengan keras. Berikutnya, dia segera berjongkok dan menyeka debu sepatu dengan tangannya. Tuan Liang dan sekretaris kecilnya segera berjongkok dan mengulurkan tangan mereka. Dia menyekanya di sepatu Guan Qianjun dengan sangat rajin. Begitu saja, di hadapan semua orang. 3 orang yang hanya meremehkan orang lain sekarang berjongkok di depan Guan Qianjun, menamparkan sepatunya dengan keras. Melihat ketiga pria yang sombong di depan dan penuh hormat di belakang, Guan Qianjun memamerkan giginya karena geli. Dia hendak bertanya apakah dia boleh masuk saja, tapi tiba-tiba suara yang agak menyeramkan terdengar dari belakang. Apa yang terjadi? Tuan Liang. Bos Zhang. Anda harus menyemir sepatu dengan tangan Anda. Ini sangat memalukan. Bos Zhang, Anda belum menyemir sepatu saya. Seorang pria muda yang mendominasi berjalan mendekat, diikuti oleh 4 atau 5 pengawal yang cukup kuat. Matanya sangat gelap dan tidak puas. Menatap Bos Zhang. Bos Zhang segera berdiri dan menghampiri pria itu. Jelas sekali, orang yang datang adalah orang penting, dan bahkan seseorang setingkat Bos Zhang pun harus menyukainya. Tuan Muda Huang, maafkan saya, ini. Kami kalah taruhan, jadi kami tidak punya pilihan selain memenuhi janji kami. Ini. Pria ini juga orang yang sangat kaya. Dia menceritakan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Tuan Liang juga mendekat dan memandang Tuan Huang dengan nada hormat. Guan Qianjun memandangnya dan merasa bahwa pria ini agak familiar. Dia terlihat sangat mirip dengan Huang Jianfeng, juga dikenal sebagai Huang Dasao. Apakah dia juga putra mahkota Huang Zuan? Segera, dia mengkonfirmasi hal ini. Setelah mendengar ini, Tuan Muda Huang mencibir pada Guan Qianjun dan berkata dengan arogan, Zhang Peiming adalah bawahan saya, dan saya memegang bagian terbesar di toko perhiasannya. Aku, dari grup Huang Zuan. Huang Tianqi. Bukan salahmu kalau kamu memenangkan taruhan dengan bawahanku, tapi jika kamu menang, kamu berani meminta bawahanku untuk memenuhi janjinya dan membersihkan sepatumu dengan tamparanku. Kamu salah. Karena dia bersedia, tapi saya tidak bersedia. Karena ini membuatku malu. Setelah jeda singkat, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Bos Zhang dengan keras. Tendangan itu menyebabkan dia menjerit, dan dia terjatuh ke belakang, membentur pilar. Pukulannya sangat keras sehingga dia segera menutupi tulang punggungnya dengan punggung tangannya, menjerit kesakitan, dan memuntahkan darah dari mulutnya. Dan itu Tuan Liang. Dan Xiaomi itu. Saya sangat ketakutan sehingga saya terus mundur. Bahkan, keduanya secara tidak sengaja jatuh ke tanah bersama-sama. Orang-orang di sekitarnya juga dengan cepat menjauh, menatap Huang Tianqi dengan ketakutan di mata mereka. Guan Qianjun juga sedikit mengernyit. Berdasarkan temperamen Huang Tianqi, dia mungkin lebih kejam dan berubah-ubah daripada Huang Jianfeng. Setelah dia menendangnya, beberapa pengawal di belakangnya segera bergegas menuju Guan Qianjun. Kelilingi dia. Tatap dia dengan dingin. Salah satu dari mereka berkata, jangan lari nak, kakimu akan patah jika lari.
Guan Qianjun tersenyum tenang, mengapa saya harus lari? Saya masih ingin membeli perhiasan. Dia berbalik dan melangkah ke toko perhiasan. Ada banyak pelanggan di toko perhiasan, dan itu adalah pemandangan yang menggembirakan, tetapi mereka semua melihat apa yang terjadi di luar, dan melihat bahwa salah satu protagonis dari insiden tersebut benar-benar masuk. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka berlarian. Lari keluar dengan cepat. Tiba-tiba, toko perhiasan yang semula ramai menjadi sepi. Hanya beberapa penjual yang kosong, berkerumun di belakang meja kaca, menyaksikan semua ini dengan rasa gentar. Para pengawal itu tersenyum sinis dan menyerbu masuk. Huang Tianqi mengerutkan bibirnya, menarik. Apakah kamu tidak takut padaku? Aku paling menyukai orang yang tidak takut padaku. Semakin sedikit rasa takutku, semakin nyaman aku melakukannya. Dia sangat bangga dan sombong sehingga dia mengambil langkah arogan. Sambil berpegangan tangan di belakang punggungnya, dia melangkah masuk. Lalu dia menatap Guan Qianjun dengan dingin. Kamu tidak tahu namaku. Apakah kamu tidak takut padaku? Saat dia berbicara, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Guan Qianjun tersenyum tipis dan tidak memberitahunya bahwa bahkan Huang Jianfeng pun dipukuli beberapa kali olehnya. Guan Qianjun tahu bahwa Huang Jianfeng adalah anggota termuda dari Huang Xuan. Sebagai perbandingan, tidak peduli betapa arogannya Huang Tianqi, statusnya pasti tidak akan sebaik miliknya. Mengapa kamu tertawa? Huang Tianqi bertanya dengan dingin. Guan Qianjun tidak repot-repot memperhatikannya, meraih tangan Qian-Qian dan menanyakan perhiasan apa yang dia suka. Tiba-tiba, ekspresi Huang Tianqi berubah. Bertanya lebih keras. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu dengan satu tembakan? Selesai. Para pengawal justru mengeluarkan pistol hitam. Pistolnya segera diarahkan ke Guan Qianjun. Selama dia tidak menjawab, kemungkinan besar dia akan menarik pelatutnya. Jadi, darah berceceran 3 kaki. Tidak hanya tidak ada rasa takut di wajah kecil King King, tetapi juga ada ekspresi kegembiraan. Kedua tangan kecilnya juga terangkat sedikit. Jika perlu, dia akan melemparkan pisau terbangnya. Dan itu adalah kombinasi pisau terbang. Itu bisa terbang kapan saja. Sekarang, Qian-Qian sangat halus dengan pisau terbang, mungkin tidak lebih buruk dari peluru. Wang Cai juga mengibaskan ekornya, menatap semua ini dengan rasa ingin tahu dan terlihat sangat bersemangat. Bahkan, saya sudah membidik seorang pria dan merobek tangannya terlebih dahulu untuk melihat cara memegang pistol. Guan Qianjun akhirnya berbicara. Jadi bagaimana jika kamu takut, lalu bagaimana jika kamu tidak takut? Huang Tianqi tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa, oke. Bagus sekali. Sepertinya anakmu benar-benar tidak takut mati, jadi izinkan aku memberitahumu, aku bisa mengampuni hidupmu. Meskipun kamu membuatku malu. Tapi, jika kamu bersedia menambal wajahmu untukku, aku bisa melepaskanmu. Dia mengangkat satu jari, mengarahkannya langsung ke udara. Kemudian, perubahan yang tiba-tiba, menunjuk ke bawah pada sepatu kulitnya. Kemarilah. Berlututlah di tanah dan bersihkan sepatu kulitku ini. Daripada menggunakan tamparanmu untuk membersihkannya, ayo bersenang-senang lagi. Gunakan lidahmu untuk membersihkannya. Kamu dan putrimu boleh pergi. Kalau tidak, kamu boleh pergi. Tapi kamu harus menyeret keluar 2 kaki yang patah dan berlumuran darah. Apakah kamu mengerti? Bab 502. Begitu kata-kata itu keluar, beberapa pengawal di bawah Tuan Muda Huang mengarahkan senjatanya ke kaki Guan Qianjun dan Qian-Qian. Pemicunya bisa ditarik kapan saja. Mereka berteriak serempak. Apakah kamu mengerti? Momentum itu sangat arogan. Guan Qianjun tersenyum tipis, memandang Huang Tianqi, dan berkata perlahan, jadi anak buahmu masih memiliki keberanian untuk bertaruh denganku, tetapi kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertaruh denganku. Apakah kamu hanya akan menggunakan kekerasan? Ini tidak sejalan dengan status Tuan Muda Huang Xuan. Jika tersiar kabar, para tetua Huang Xuan akan berpikir bahwa kamu mempermalukan mereka. Tapi begitu banyak orang yang menonton. Dia menunjuk keluar. Meskipun banyak pelanggan yang bergegas keluar dari toko perhiasan tadi, mereka tidak pergi jauh. Sebaliknya, mereka berkumpul di luar jendela kaca dan menyaksikan semua ini dengan rasa ingin tahu. Tentu saja banyak juga pelanggan yang datang dari seluruh mall untuk menyaksikan keseruan tersebut. Sudah menjadi sifat manusia untuk menyaksikan kegembiraan. Di luar, ada kepala yang padat. Ekspresi Huang Tianqi tiba-tiba berubah.
Meskipun dia mendominasi di luar dan menindas banyak orang, dia juga dikritik di dalam keluarga. Jika masalah ini menyebar ke keluarganya seperti ini, dan dia dimanfaatkan oleh kekuatan lawan di klan, hidupnya tidak akan mudah. Setidaknya, bonus lebih dari 10 atau 200 ribu harus dipotong setiap bulan. Dia memamerkan giginya dengan geli, oke. Wah, kamu cukup berani. Kamu ingin bertaruh dengan saya. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Guan Qianjun berkata itu tidak masalah dan tidak ada tekanan. Apapun yang ingin kamu pertaruhkan, aku akan bersamamu. Huang Tianqi mengangguk penuh semangat dan menunjuk ke arahnya dengan tajam. Oke, aku akan membiarkanmu mati dengan keyakinan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan tiba-tiba melihat tumpukan batu. Tumpukan batu itulah yang dilihat Guan Qianjun saat dia membawa Qian Qiangan keluar toko perhiasan. Semuanya adalah batu kasar, tersusun di mana-mana. Faktanya, batu kasar ini tidak terlalu berharga. Saya tidak tahu apakah saya bisa memilih yang sangat berharga dari 10,000 yuan. Tapi itu bukannya tidak berguna, ini terutama untuk dimainkan para tamu. Huang Tianqi bukanlah seorang pemuda yang tidak berguna. Dalam hal penilaian batu giok, dia telah mengikuti guru-guru terkenal sejak dia masih kecil. Bagaimanapun, sebagian besar bisnis grup Huang Zuan adalah perhiasan. Dia berjalan ke tumpukan batu, menunjuk ke tumpukan batu, dan menoleh untuk melihat Guan Qianjun. Dia berkata dengan muram, kalau begitu mari kita bertaruh pada batu. Setiap orang mengambil batu, lalu memotongnya. Lihat batu siapa yang lebih berharga. Batu siapa yang lebih berharga, itu berarti dia menang. Bagaimana? Guan Qianjun bertepuk tangan dan menyetujui dengan gembira dengan ucapan, "Hao," yang tajam. Sejenak, Huang Tianqi hampir tertawa terbahak-bahak. Dia berseri-seri dengan gembira. Dalam hatiku, aku bergumam dengan kejam, wah, kamu telah dibodohi. Dia menatap Guan Qianjun dengan bangga dan galak, mengucapkan setiap kata. Kalau begitu kamu harus memikirkannya. Jika kalah, kamu harus berlutut dan menjilat kedua sepatu kulitku hingga bersih seperti anjing, dan juga menjilat solku hingga bersih. Apakah kamu mengerti? Guan Qianjun berkata sambil tersenyum, bagaimana jika saya menang? Huang Tianqi tersenyum lebar. Tidak mungkin kamu menang. Namun, jika kamu menang, tentu saja sesuai keinginanmu. Apapun yang ingin kamu lakukan untukku jika kamu kalah, aku akan melakukannya untukmu jika kamu kalah. Saat ini, di luar dinding kaca, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mengapa orang idiot ini begitu bodoh? Bukankah dia baru saja melihatnya? Apakah Tuan Muda Huang ini mempunyai niat jahat? Jika dia ingin kalah, dia harus menjilat sepatu dan sol Tuan Muda Huang. Tetapi jika Tuan Muda Huang kalah, dia akan membantunya tersedak sampai mati. Mencekiknya sampai mati. Tuan Huang tidak mau repot sama sekali. Dia hanya akan meminta seseorang untuk memotongnya sampai mati atau menembaknya sampai mati. Dia begitu naif sehingga dia benar-benar bertaruh dengan Tuan Huang. Bisakah dia mampu bertaruh? Terlepas dari menang atau kalah, dia semua kalah. Menurutku orang ini mencoba menunda waktu. Ini adalah momen jika dia bisa menundanya. Lagi pula, jika dia tidak bertaruh, Tuan Muda Huang pasti sudah membunuhnya sekarang. Menunda waktu tidak ada gunanya. Memanggil langit dan bumi untuk berhenti bekerja hanya akan membawa kesialan. Hanya kematian. Jika Anda menyinggung Tuan Huang, Anda ditakdirkan untuk mati. Semua orang mengobrol, dan tiba-tiba, mereka semua gemetar dan gemetar. Mataku membelalak tak percaya. Menatap lurus ke arah Guan Qianjun di toko perhiasan. Karena, baru saja, dari mulut Lao Guan, dia justru mengatakan sesuatu yang membuat mereka merasa sangat sombong. Sangat berani. Kata-kata yang benar-benar sulit dipercaya. Kata-kata ini membuat Huang Tianqi sangat marah hingga dia hampir melompat dan ingin segera menyuruh pengawalnya untuk menembaknya sampai mati. Apa yang Guan Qianjun katakan adalah, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjilat sepatu kulitku, bahkan sol sepatuku pun tidak, tapi kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjilat kaki anak anjingku. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk Wang Cai yang berjongkok di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin kalah, kamu harus berlutut di depan Wang Cai-ku dan menjilat keempat cakarnya hingga bersih. Wang Cai adalah anak anjing yang sangat cerdas. Dia langsung mengerti apa yang dikatakan Guan Qianjun. Ia segera mengangkat kakinya dan menggoyangkannya ke arah Huang Tianqi di sana.
Saya melihat cakarnya kotor, tidak hanya ternoda debu tebal, tapi juga banyak hal mencurigakan di sepanjang perjalanan. Untuk menjilat keempat cakar anjingnya. Jelas. Ini lebih menakutkan daripada menjilati telapak kaki seseorang. Jangan katakan apapun lagi. Menjilati kaki anjing jauh lebih memalukan daripada menjilati sepatu seseorang, oke. Ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Pantas saja Huang Tianqi begitu marah hingga dia melompat setinggi 3 kaki. Dia tiba-tiba menoleh dan menyuruh salah satu pengawal untuk segera mengambil 2 anjing serigala besar yang dibesarkannya. Dia bahkan mengaku dengan kejam. Saat Anda membawanya, pastikan mereka menginjak kotoran. Ini membuatnya lebih beraroma. Lalu, dia menunjuk Guan Qianjun. Kalau begitu, ayo kita ubah taruhan kita. Menurutku kamu juga tidak memenuhi syarat untuk menjilat sepatuku, tapi hanya 2 anjing serigala besarku. Bagaimana dengan itu? Ekspresi Guan Qianjun tetap tidak berubah, dia tersenyum dan mengangguk. Oke, siapapun yang kalah harus menjilat kaki ketiga anjing itu. Melihat penampilannya yang percaya diri, Huang Tianqi hampir meledak amarahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan muram, "Wah, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu berani bertaruh denganku. Kamu pasti akan kalah. Ayo sekarang." Dia menunjuk ke tumpukan batu. "Ayo pilih. Sama-sama." Setiap kata penuh dengan roh jahat. Guan Qianjun tersenyum tipis dan berjalan mendekat tanpa peduli. Saya tidak terlalu memikirkannya. Saya mengambil sebuah batu dalam 2 atau 3 menit dan melemparkannya ke samping. Itu dia. Huang Tianqi melihatnya, lalu tertawa. "Nak, kamu tidak tahu cara memetik batu, kan? Kamu mati." Huang Tianqi merasa senang. Dia dapat sepenuhnya melihat bahwa tidak ada yang mengejutkan sama sekali pada batu itu. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa paling banyak ada sayuran yang sangat halus yang keluar darinya. Mungkin bahkan cincin pun tidak bisa dibuat. Akibatnya, Huang Tianqi merasa bocah ini idiot. Bodoh. Dan dia yakin akan kemenangan. Meskipun demikian, untuk amannya, Huang Tianqi masih menghabiskan 15 menit penuh dan akhirnya mengambil batu kasar yang dia rasa sudah puas. 2 anjing serigala juga dibawa. Bersambung.